Oke guys, kita ketemu lagi ya. Sekarang ini kita lagi ada di Cimori, tapi nggak ada ya. Oh ini nih, Cimori nih. Di sini gua bersama Ibu Retna nih. Kegiatan kita habis makan ngapain nih? Nanti kita mau podcast. Podcast ya. Dibahas apa di sini? Podcast tentang kesehatan mental, Pak. Kesehatan mental berarti kenyang ya. Ya, udah. Mungkin nanti habis dari sini kita makan dulu ya, break sebentar ya. Kalau dari pagi nih kita udah jalan. Stay tune aja ya di Kakom. Oke? Nah. Kenapa jadi serius? Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Halo semua. Balik lagi nih kita di Ngoras part berapa nih men? Part berapa? Part 4 ya. Oke, untuk pertama ini kita ada apa sedikit berbeda ya, karena kita disponsori oleh Herna Ulina Manik ya. Terima kasih nih kita udah diundang, terus udah disiapin makanan ya kan? Jauh ya? Nggak jauh sih, cuman keren lah. Thank you sekali lagi ya Mbak Erna ya. Oke, untuk apa? Sekarang ini kita dengan temanya apa nih men? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oke, tema untuk hari ini sih kita apa namanya? Kami bukan Tuhan. Ya, lengkap Jadi, kan bukan Tuhan. Jadi untuk kenapa bisa dibilang kami bukan Tuhan itu kan secara prosedural IT security atau infosec NGRC itu kan apa-apa tuh pasti refernya ke sana tuh ya. Kita bakal perkenalkan dulu nggak nih? Ya perkenalkan dulu dong biar teman-teman kita di sana itu tahu nih. Oke, tapi tetap untuk pertama lu jangan lupa nih subscribe sama Subscribe, like di kolom bawah ini ya. ya, dan lu tahu kan untuk subscribe pertama dapat apa? Kayak kemarin tuh kita udah ngasih Alphard ya. Alphard ya, kita kemarin udah kita kasih Alphard ya. Segini. Ya. Segini. Nah, boleh diperkenalkan nih kita dengan siapa? Oke, halo, aku Herna dari Aku Herna dari IT Governance. Boleh disebut ya? Ketiga person boleh, cuman mereknya jangan. Oh iya. Ya. Di bank mereknya jangan. Mereknya jangan. Ya. Oke, untuk pertama nih untuk teman-teman yang mungkin belum tahu IT governance itu apa, mungkin nanti di sesi ini Mbak Erna bisa ngejelasin lebih detail ya. Pakai bahasa ini Pakai aja bahasa ya. manusiawi Iya. Jangan pakai bahasa modern ya. Ya, Arai gimana Arai? Ya jadi nanti bisa dijelasin aja kan. Lepas aja kita cerita ya. Lepas ya. Lepas aja kita cerita nanti apa sih yang pengalaman yang bisa di-sharing di sini kayak gitu. Ya. Nah, balik lagi nih kepada topik nih. Kita bukan Tuhan nih. Nah, untuk apa yang sering kita dengar nih ya teman-teman nih. Jadi apa-apa itu ketika kita mau ada project, ketika kita ada audit dan segala macamnya, semua dokumen itu bener nggak sih semua referensi itu dari infosec NGRC gitu? Langsung nih. Gak ada ininya ya, basi-basinya langsung project ya? Langsung project kali ya? Oke. Iya, jadi Kayaknya matanya kita kemana Mbak ya? Erna belum sarapan kayaknya. Udah, tapi Suara kecil matanya banget bingung. kayaknya. Matanya ke sana. Oh, oke. Jadi kalau anggapannya orang iya, semuanya dari nggak tahu di perusahaan teman-teman nyebutnya apa, tapi mungkin generalnya information security ya. Nah, nanti masing-masing diterjemahkan dari departemen perusahaannya masing-masing. Yang orang kenalin iya, source-nya pasti dari infosec, tapi sebenarnya tidak semua dokumen dari kita. Cuman yang kita tahu tuh tata kelolanya itu seperti apa. Jadi kita bisa jadi kayak ininya sih, lawyernya untuk departemen-departemen lain. Nah, kita itu sebagai counterpart sebenarnya, governance-nya gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman dari departemen development gitu ya, kita cukup nggak sih dengan dokumen A, B, C, kayak gitu kan? Nah, itu kita bisa ngasih pandangan, ini loh sebenarnya yang dibutuhkan. Karena kan basicnya governance itu kan tata kelola ya. Oh ya, jadi sedikit, governance itu tata kelola. Jadi kalau kita di IT, governance itu tata kelola IT-nya. Jadi end to end itu kita tahu nih, yang jadi governance-nya itu tahu nih harus apa aja yang yang dibutuhkan. Jadi si governance ini
memastikan semuanya itu sesuai dengan, apalagi kalau yang konteksnya bank ya, memastikan semuanya itu sesuai dengan regulasi, iya kayak gitu. Jadi bukan semua dokumen dari kita, jadi kayak seolah-olah kita yang buat gitu semua, enggak dong, karena kan kalau yang udah belajar data protection ada data owner gitu-gitu nggak sih? Oke. Ya kan, jadi semuanya punya. Kayak ada dokumen ownernya masing-masing gitu Iya, ya? iya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin dokumen owner itu berarti bukan dari sisi apa governance don ya, untuk apa ketika dokumen itu Keringetan nih, Pak. terbuat Ya. itu bukan dari sisi governance dong ya, harusnya dari sisi departemen masing-masing ya. Iya. Atau kita punya juknis, kita kasih untuk rangka kerjanya seperti ini nih. Nanti untuk dokumen selanjutnya mereka yang siapin tuh. Ngomongin juknis, balik lagi juknisnya tentang apa? Kalau juknisnya itu mengatur cara kerja departemen masing-masing, ya balik lagi ke Balik proses lagi ke owner, mereka. bukan balik di lagi ke proses kita. owner. Iya. Tapi kita sebagai governance bisa bilang ini tuh kurang gini loh ya. Berarti kita Ini tuh kurang gini gitu. bisa kita asumsikan governance itu reviewer ya. Reviewer dan lawyer ya bisa dibilang. Jadi Reviewer dan lawyer basic ya. yang harus kita punya kan, kita itu tahu tuh kalau misalnya kita bank, kita itu ngacu kemana sih? Ke ITE gitu-gitu. Kita harus tahu MRTI, OJK. Jadi kalau ada yang nanya Nah, menarik nih. apa aja tuh kita kasih panjangan gitu. Kita punya ini, sorry Mas, peta regulasi gitu. Peta regulasi. Untuk kita sampaikan ke teman-teman. Untuk teman-teman nih tadi kita kan sedikit kurang manusiawi nih mungkin Oh, iya, bahasanya iya, ya. iya, MRTI oke. itu apa sih, bisa dijelasin nggak? Wow. Oke. Ini aku kompeten nggak ya ngomongnya? Nah, dengar nih. MR. Ini buat teman-teman nih. Iya, sampai Kalau berembun loh. misalkan teman-teman ada yang kurang paham dengan kata-kata Mbak Herna, mungkin kan Googling. googling ya. Iya, enggak. Nanya kita dong komen. Langsung bisa komen di bawah ya. Bisa Bisa komen Oke, di bawah ya. oke. Jadi bisa langsung ditanyakan ke yang ahlinya. Asik. Ya. Right. Oke, Tapi kita lanjut. bukan ahli-ahli banget ya. Iya. Iya. Karena yang undang di sini nih ahli-ahli sebenarnya ya. Iya, Kita ahli-ahlian. kita nih mengundang mengundang ini. Saya keringetan ya, Pak. Kita Ya. mengundang ini apa namanya, bukan tujuannya itu pertama kita untuk sosialisasi nih Iya, ya. iya. Untuk siapa tahu ada teman-teman yang ngebutuhin dengan apa sih cara tata kelola Iya. InfoSec atau GRC. Nah, boleh dijelasin nggak sih tadi untuk terkait regulasi itu Iya. harus apa, MRTI itu apa Baik, gitu. MRTI tadi Ya. ya. MRTI itu manajemen resiko TI. Manajemen resiko TI Iya, ya. itu OJK ya, surat edarannya OJK. Jadi dia mengeluarkan manajemen resiko TI. Dari situ tuh kalau basicnya seorang governance nih, kali aja ada yang minat menjadi governance-nya TI. Nah, itu dari MRTI itu kita bisa bikin peta gitu loh. Peta apa namanya? Jadi ada banyak landasan ya, ada SEOJK, ada PP, ada apa namanya BSN, nah segala macam itu dari baik itu dari OJK maupun BI. Nah, basicnya kita itu kalau yang tertarik itu teman-teman gampangnya itu bikin peta nih. Oh, dari OJK minta apa sih? Dari BI minta apa sih? Sesuai dengan bisnisnya kita. Jadi kalau bisnis kita end to end ada semua nih perusahaan kita. Kalau OJK gitu-gitu berarti bank ya. Pasti ada semua dong end to end. Nah, di situ tuh udah tertuang gitu loh. Kalau bikin project harus gimana sih? Kalau bikin infrastrukturnya harus gimana sih? Datanya boleh nggak sih di luar negeri? Kayak Oke. gitu. Nah, terus itu kan sekecil itu, jadi kita udah tahu nih gampang. Nah, kita untuk menggampangkan kita di perusahaan yang saya sekarang ini, kita tuh buat peta regulasi. Kalau mau boleh sih, tapi Nanti subscribe dulu ya. Ya, subscribe dulu dong. Oke. Nanti mungkin bisa kita bantu Iya. email kali ya. Oke, Kita boleh, share lah, boleh, kita boleh. share, kita Heeh. share kan ke teman-teman supaya apa yang udah jelasin juga bisa baca-baca lagi nanti gitu kan. Iya. Selain dari situ nih mungkin dari Iya. Bung Jamrut, Bung Arai nih. Kali Iya. ada Kok kalian nggak keringetan ya? Saya keringetan nih. Nah, kita mau tanya nih, itu kan misalkan tata kelola sih yang proper itu atau yang bagus kita jalankan di perusahaan itu seperti apa ya? Karena kan Berat banyak cross departemen kayak gitu-gitu kan. Nah, supaya jadi proper nih, misalkan teman-teman kita yang di perusahaan-perusahaan lainnya mungkin bisa juga kan kayak pembanding lah apa yang juga yang belum berjalan nih kayak gitu. Tapi konteks MRT itu hanya untuk perusahaan perbankan atau perusahaan menengah ke bawah, bisa nggak sih untuk
untuk bisa buat rencana kerja seperti itu juga nggak sih? Bisa aja. Harus ada ya. Mm-mm. Karena kan kita tahu ya, mennya di perusahaan-perusahaan yang apa selain perbankan sama terkait sama finansial lah. Iya, Biasanya IT security satu loh. Iya, kalau finansial sih harusnya Harus lengkap ya? Harus lengkap Oh. kalau finansial, karena kan itu menjadi apa, syarat waktu dia submit. Nah, kalau dia submit tadi itu harus syaratnya itu jadi harus follow semuanya. Oh. Gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang perusahaannya masih kecil gitu kan, terus pengen juga nih, pengen tahu, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, kan minimum dia tahu ini tuh yang baik gitu kan. Kalau mau Nah, ini mau buat ikut. ini Tapi dapat nih men ya. Maksudnya, sorry Pak, kita potong bentar ya. Ini buat teman-teman yang mau konsul nih, jika ingin buat financial teknologi atau fintech lah. Bahkan kalau kita lihat dari Mbak Herna ini kayaknya bisa dalam perbankan juga oke juga nih. Ya, nanti kalian juga kalau sebenarnya nanti saya tanya ini bisa langsung hubungi kita di ada informasi di bawah lah ya. Bisa kita ini tim sok tahu kan judulnya. Tim sok tahu. Iya, Kita harus pakai bahasa bahasa yang Iya. yang buat orang nggak ngerti ya. Iya. Mungkin tadi yang Balik lagi nih, iya, sorry ya, ini Bapak. Oke. Gitu. Yang tadi kan satu, kita mau bangun yang tata kelola nih, yang proper itu kayak apa sih sebenarnya? Oke. Buat tata kelola yang proper itu kayak apa? Kok makin panas ya obrolannya? Makin panas berarti makin seru nih. Iya. Tata kelola yang proper itu kayak apa? Pastinya semua perusahaan kan punya prosedur, punya kebijakan. Minimal kalau mau proper, komunikasinya harus jalan sih. Oh, paling penting. Paling penting, karena gini, orang kalau nggak di posisi head gitu ya misalnya, kadang kan belum kepikiran kalau yang dia kerjain itu resikonya apa, jadi kayak cuma teknikal gitu loh Mas. Nah, iya nggak sih? Kita udah capek-capek nih, ada SOP-nya bagus, apa segala macem gitu kan. Nah, tapi kalau nggak dikomunikasikan ke semua lini nih, jangan cuma atasnya doang. Kadang atas juga kita nggak bisa pastiin nyampe nggak sih ke bawahnya. Betul. Apalagi kadang ada orangnya yang cepet tuker gitu ya. Yeah. Nah, itu tadi kalau nggak dilakuin, nggak konsisten tuh operasional. Jadi kalau kuncinya tata kelolanya tadi tuh berjalan baik, yaitu tadi ketika ada komunikasi, operasionalnya konsisten, pasti itu end to end bagus sih jadinya. Oh, berarti ada part penting juga, ini harus dimonitor ya biasanya. Pasti. Kita cek nih, ada penambahan, ada apa gitu. Iya, makanya kan kalau namanya kebijakan perusahaan itu kan harus ditinjau minimum 1 kali ya dalam 1 tahun. Setahun. 1 tahun sekali ya. Iya, itu minimum. Nah, kayak gitu. Lu tahu ini ya cuman garis-garisan kayak kebijakan, ada standar, ada prosedur. Misalkan sebenarnya Jadi waktu itu sempat kita mau bahas, cuman artis kondangnya nggak datang ya. iya. Apa namanya kan biasanya kan kebagi nih ya kan, ada kan yang paling atas nih kebijakan, kemudian ada apa namanya? Sebenarnya sorry ya. Sebenarnya itu bisa lu langgar nggak sih kebijakan itu? Enggak lah. Nggak bisa ya? Enggak. Tapi kenapa ada risk acceptance ya? Kenapa ada risk acceptance kan bukan Kebijakan. penyelamat ini ya, bukan penyelamat permanen. Oh, Itu berarti itu hanya solusi sementara. Iya, solusi temperatur. Apa sih? Prematur. Bukan prematur. Bukan, Temporary. Otaknya udah ngomong. Prematur ya. Itu nggak lahiran ya. Iya. Oh iya. Ini pada Berarti- ini enggak nyambung nggak nanti Ini pada nyambung. teman-teman yang belum kebayang ini. Nyambung. Oh, berarti selain berarti risk acceptance itu bukan solusi permanen biar apa? Oh, oke. Bukan. Itu misalkan kita Ada targetnya kan? Ada target ya. Maksudnya ketika ada teman-teman yang departemen kita ini tidak bisa follow ini nih, kita bikin risk acceptance ya, itu ada targetnya kapan solusi permanennya nanti yang benar-benar follow kebijakan akan diimplementasi. Jadi itu bukan selamanya gitu. Berarti untuk target date-nya itu harus ada di risk acceptance itu, kayak di semacam form gitulah ya. Iya.
Dan Oke. itu harus dimonitor. Oke, Pak. Misalkan, gimana sih Ini Rip, secara... Rip, kayaknya kita sering-sering manggil artis-artis begini deh sepertinya. Iya, Iya. Biar kita ini terarah ya, Rip ya. Iya. Karena kemarin kita ngaco ya. Kita kan ada Ini yang- ngaco juga sih. Nggak ngaco sih. Nanti ada yang komen kayaknya yang lebih ahlinya. Iya. Enggak. Ini kan, kita tadi kan udah bilang nih harus di-review, harus di... Nah, sih, gimana sih cara manajemen untuk nge-track itu kan? Ada nggak sih kayak dashboard? Ada gitu, dong, gitu? ada dong. Jadi menurut OJK itu IT itu harus punya IT steering committee dan dilakukan setiap bulan. Nah, itu peraturan. Jadi nanti kalau kita tidak melakukan ada resiko audit ya. Audit untuk pelaksanaannya ya dimonitor dan di situ IT harus melaporkan dashboard performance IT. Oh, jadi itu ya. Jadi misalkan udah kita defend, udah kita atur semua, kita monitoring, terus kita sampaikan ulang. Iya, biar, iya. apakah sudah proper? Misalkan ada yang pending itu juga apa namanya? Harus dikejarin terus. dikejar Iya. gitu ya, terjaga ya. Biasanya sih ada PIC RIS ya, boleh risk teknologi apalah sebutannya Oh. mungkin ya di masing-masing perusahaan. Tapi triggernya bukan cuma untuk IT kan ya? Nah, kalau untuk triggernya bukan untuk IT, maksudnya resikonya, maintain-nya atau gimana? Itu yang harus menerima risiko itu kan bukan cuma IT Oh, ya. bukan. Berarti semua departemen itu harus terlibat ya Mm-mm. di dalam steering commit itu ya. Iya, steering committee itu kalau yang saya ingat ya, siapa sih yang menjadi anggota IT steering committee selain IT, semua head IT ya, itu adalah pengguna layanan IT di dalam satu bank atau perusahaan tersebut. Jadi misalnya kalau di bank itu ada GoAML gitu ya, nah berarti harus ada tim IRM-nya, misalnya ada tim operasional kan, finance pasti pakai ya produknya IT. Mereka harus ikut karena apa? Di dalam komite itu mereka harus ngasih tahu mereka tuh butuh apa sih dari tim IT, Oke. kayak gitu. Mungkin bisa ditambahkan juga ya kan, kayak mungkin kan orang nggak mengenal nih. Iya. IRM itu tadi apa sih? Itu apa ya coba? Ya, kita di sini kita sih orang awam belum. Iya. GoAML itu anti pencucian uang. Oh, pencucian Cuci uang. uang. Berarti gini ya. Iya. Gini ya. Harus Cahaya, ada, cahaya, Pak. cahaya Kalau gitu kita ya. finansial kita harus punya itu. Gitu. Nah, ini kan biasanya kita terbentur sama regulasi nih. Ya. Antara kita mau buat produk apa atau mau buang perusahaan apa, biasanya kita terbentur sama regulasi nih kan ya. Nah, saya nggak setuju kalau dibilang terbentur. Jadi kata-katanya apa nih? Yang tepat gitu ya. Yang tepat. Memang harus follow sih, Pak. Karena Kita harus mengikuti mereka kan ya. Iya, Nah, kayak Bapak bayangin semua yang nggak follow itu kan nanti yang yang impact itu adalah orang-orang yang tidak, misalnya nih tidak ada OJK misalnya ya, tidak ada BI, semua bikin fintech sendiri gitu ya. Kayak pinjol-pinjol yang banyak dilihat di Kominfo. Nah, kita dapat SMS ya. Nah, karena kan nggak bisa itu dikirim berarti kan. itu tujuannya kita memfollow mereka Iya itu dong. supaya dapat trusting dari Iya, people trusting. ya, dari Dan smart people ya, Rita. iya. Smart people gitu ya. Iya. Berarti ini Nah, apa nih yang kita bahas sebelumnya itu keterkaitan terus ya? Keterkaitan banget. tapi jangan kita bahas dulu nanti Iya. orang nonton Iya. ini kemarin aja Iya. gitu kan. Tapi misalkan Iya. MCM-nya ganteng tapi ngejawabnya kemarin aja gitu. Iya. Nah, jadi kan kalau untuk memfollow itu kan kita nih bukan kita ya, nggak banyak juga perusahaan yang bisa memfollow pure 100% harus bisa mengikuti kan ya. Nah, cara mereka mempraktisi itu ketika dari karena kan mungkin nih dari Ara ini kan sering dengar juga kan. Iya. Dengan resource yang ada tidak bisa memenuhi gitu. Nah, solusi perusahaan itu seperti apa sih? Cuman jangan main-main, nggak boleh ada kata-kata nyogok nih ya di sini ya, Iya. nggak boleh ya. Tapi kalau kita disogok mau ya? Kalau kita sih nggak apa-apa disogok. Karena kita bukan siapa-siapa ya, Pak ya. Heeh. Lupa aku pertanyaannya. Lupa ya. Oke. Iya ya. Kalau bukan fintech ya, yang saya tahu nih ya, governance itu sendiri kan merupakan landasan untuk bikin solusi Iya. supaya aman, Setuju. handal, nyaman gitu kan. Nah mungkin ini ya. Ini. Saya hang ya. Nggak apa-apa. Bentar. Tapi paling Gini loh buat teman-teman kakon nih, kakon lagi. Apa namanya men?
Kakom ya, Kakom. Untuk teman-teman Kakom nih, Mbak Erna nih karena jamnya dia padat nih. Abis ini mau diundang lagi ya. Diundang masak. Diundang masak abis ini ya. Makanya Nyapu. ini beliau sedikit capek nih. Iya. Nah, Itu nggak bisa di-cut yang tadi ya? nggak bisa. Yang agak-agak ngeheng gitu ya. Ini sih kita tuh pengen tahu juga nih, kan kita kan harus patuh ya dengan regulasi kita nih kan. Ini Harus. pertanyaan saya ini belum dijawab Oh, iya, loh. iya. Ini pertanyaan saya tuh gimana Yaudah. kalau resource-nya dalam perusahaan itu dia bukan nggak menyanggupi ya? Gimana ya kata-katanya? Intinya nggak bisa fulfill lah ya. Oke. Ya, Emang ini teman-teman follow ya. Apa nama YouTube-nya ada nggak Mbak? Nggak punya. IG-nya apa IG-nya? Nggak ada. Nggak ada IG juga. Oh, oke. Ada IG pribadi. Ya udah. Balik ke tadi Mas Ya. Upai. Upay ya. Oh, ya. Dari tadi kan kita ngomongnya lebih ke fintech ya, karena kan memang yang banyak syarat-syaratnya itu fintech ya. Nah, jadi gini Pak, tadi menyambung pertanyaan Bapak, gimana sih kalau perusahaannya nggak bisa karena research, karena ini, ya dengan resiko aja, tanpa GCG, governance, kok aku lupa ya kepanjangannya, GCG governance, salah. GCG itu Good governance. Oke. Aku jadi lupa ingatan. Oke. Bentar, kita harus dapat good Oke. governance GCG. 3, 2, 1. Pak. Ini gara-gara sering jadi bercandaan ini. Good corporate governance. Tuh kan, makanya jangan sering bilang GCG jadi Kayaknya lupa ada deh. kepanjangannya gitu. Ada, GCGHK good corporate. apa? Belakang GCG. Enggak ada. Oh, nggak ada ya. Cuman itu ya. Itu Oke. iya. Good company apa? Kok jadi lupa lagi? Good corporate governance. Ya kan? Tadi governance tata kelola itu udah clear ya. Good corporate governance, tanpa adanya GCG itu tadi, ya ambil resiko aja Pak. Bahwasannya produknya itu nggak bisa rilis oleh regulator kalau yang berkaitan dengan regulator. Kalau yang nggak berkaitan dengan regulator, GCG tadi kan yang seperti saya sebutkan di depan tadi untuk kontrol keamanan, kenyamanan. Ya berarti kalau perusahaan Bapak Ibu nanti di audit, pasti ya perusahaannya pasti di audit ya. Minimal ITGC ya kalau yang di luar. Ya pasti potensial resiko sih. Terus operasionalnya pasti kan suka-suka. Iya. Gitu sih. Operasional, strategi, segala macam. Terus ini nggak tahu ya apa teman-teman ada yang ngerasa atau enggak. Mungkin di project ya sering kejadian. Jadinya delay kan Mendes makin gede ya, duitnya makin banyak deh, gitu. Iya, jadi masuk resiko strategis, operasional gitu. Berarti itu ini ya, apa namanya, bisa menghindari juga dari sanksi regulator gitu ya? Iya, pasti sih itu. Nah, berarti teman-teman udah seharusnya tahu nih dengan judul kita nih bahwa kami bukan Tuhan itu adalah istilah dari InfoSec NDRC. Ketika kita mau memfollow OJK atau BI itu semuanya itu bukan dari kita, bukan dari timnya Mbak Erna nih. Bukan. Jadi tanpa teman-teman atau tanpa departemen-departemen lain nih sebagai InfoSec dan GRC ini kita counterpart. Counterpartnya harus ke situ dulu dan kita yang ngebawa ke sananya gitu. Betul. Jadi bukan ya sekali lagi gue setuju sih. Oh iya, mungkin ada yang kayak gini nganggep ya. Wah enak banget lu KPI lu jalan. Nah, ya nggak sih? Itu makanya kita enggak ya. Jadi ini mulai teman-teman udah mulai paham ya. Iya, jadi kan nggak mungkin ya BI-nya ngobrol sama semua orang. Ada auditor dari PwC, dari apa aja tuh, KPMG bla bla ngobrol sama semua orang, nggak gitu. Nggak mungkin kan? Harus ada counterpart. Tuh, dengar teman-teman. Berarti emang titelnya ini kami bukan Tuhan itu tuh itulah dengan penjelasan dari Mbak Erna nih. Cuman memang kita harus bisa lah jadi lawyer untuk teman-teman departemen lain. Jadi kayak apa sih? Misalnya misalnya BI minta dokumen A. Yang bener itu kayak apa sih? Nah, kita itu harus tahu tuh, ngasih tahu ke teman-teman yang request itu A-nya itu sampai segini loh, minimum yang harus kamu submit ke BI supaya BI-nya itu terima. Kayak gitu. Itu kita review. Oke. Gitu. Jadi bukan kita yang nyuruh mereka loh ya. Kita siapa Bapak? Ini kita thank you banget nih ya Mbak ya, udah satu pertamanya dia tempat. Kita bahas sih, cuma nanti pakai goreng pisang ya. Enggak goreng. Pisang nggak ada gitu ya. Istilahnya tuh untuk subscribe saja. Tadi ada apa dia? Segini tapi kan.
nanti ya. Ya udah saya mercy lah yang segini. Ini kalau kita bahas lagi nih nggak cukup nih. Mungkin Iya. kita ada selanjutnya sesi part dua. 2 ya. Part 2 nanti mungkin bisa Di kita Anyer ya. bisa di Anyer, bisa di Maldives gitu kan. Iya, Cuman ya Maldives. cuman untuk sekarang sih mungkin kita udahin dulu aja ya, Men ya. Ya. Nanggung ya padahal ya. Nanggung nih, Tunggu. padahal masih banyak nih Iya. di catatan sama apalagi Iya. lu tahu lu kalau ada Mr. X nih nggak bakal selesai nih. Iya. Panjang nih orang nih, ya kan? Oh itu Mr. X yang kalau ngomong di belakang-belakang doang gitu ya? nanti kita di mana? Nanti Itu kita ada orangnya. part 2 kita temukan Oh, gimana? oke. Part 2 ya. Ingat ya. Dikenalin Part dua. ya, Kita dikenalin oke. ya Mas ya. Oke. Oke teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada salah, terus ada pertanyaan yang nggak sempat kita jawab. Atau ada yang salah jawab. Dengan apa? Atau ada yang salah jawab karena kita memang sok tahu ya. Dengan sok tahu, Iya. iya. Ya, oke. Sekian dari kita nih dari Kakom. Mungkin kita bisa akhiri sekarang ya, Rip ya. Ya. Mungkin misalkan ada teman-teman juga pengen Mbak Herna mau bahas apa lagi, bisa di komen aja ya, kita bisa atur Oke. lagi nanti Iya. kan bahas apa. Kalau kita nggak ngasih tahu IG-nya Mbak Erna, jangan salahin kita ya. Heeh. Oke. Selamat siang semua. Thank you semua. Thank you Thank Mbak you. Erna. Thank Ya, you. bye. Bye.